Guys, nggak kerasa ya minggu ini kita tuh udah selesai nih praktikum-praktikumnya. Padahal tuh kan minggu-minggu kemarin tuh kita banyak kan ngeluhnya nih karena jadwal praktikum yang padat banget. Nah mungkin sekarang kita bisa sharing-sharing nih cerita-cerita terkait pengalaman kita selama praktikum kemarin, kendalanya di mana gitu-gitu. Mungkin bisa langsung aja kalau ada yang mau cerita. Aku guys. Jadi aku kan sekelompok sama RS ya. Nah jadi di kelompok kami itu kan pas praktikum di lab pakai karbopol. Nah jadi pas waktu gunain karbopolnya itu kami kan ngembangin nih pakai cara pemanasan dengan takaran yang sesuai. Pokoknya kan manasin pakai hot plate. Nah abis udah ngelarutin karbopolnya itu tiba-tiba karbopolnya tuh nggak ngembang-ngembang gitu. Nah, itu kayak mana itu guys? Nah, kan kami juga bingung nih awalnya kan akhirnya juga bingung. Terus kami tambahin lah komposernya sampai benar-benar ngembang. Bahkan sampai melewati takaran yang harusnya digunain. Terus dari sana tetap nggak ngembang. Jadi ya kami amati saat itu karbopolnya udah menggumpal, terus keras sama nggak menyatu satu sama lain. Jadi karbopol yang digunakan saat itu juga nggak benar-benar kering, tapi sedikit lembab gitu. Nah, kira-kira itu tuh kayak kesalahannya di mana sih? Kalau setahu aku ya, karbopol ini kan higroskopis. Nah, aku tuh pernah kayak baca-baca di jurnal untuk wadah pengemasan obat atau eksipien higroskopis pakai wadah penekan kelembapan. 2,000 years later. Nah, jadi gini guys, penjelasan tentang penggunaan wadah penekan kelembapan untuk eksipien higroskopis. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami akan menjelaskan mengenai pengemas yang dapat menekan kelembapan dari bahan yang bersifat higroskopis. Sebelumnya, apa itu eksipien? Menurut Handbook of Food, Drug and Cosmetic eksipien adalah komponen yang sangat penting dalam sediaan farmasi yang memungkinkan penghantaran obat dalam berbagai bentuk sediaan. Sedangkan menurut Excipient Application in Formulation Design and Drug Delivery, eksipien adalah material alami atau sintesis yang ditambahkan dalam bentuk sediaan bersama dengan zat aktif sebagai agen fungsional dan non-fungsional. Dalam pembuatan obat, material yang digunakan dapat terbagi menjadi dua, yaitu zat aktif dan eksipien. Keduanya memerlukan pengemas sebagai wadah penyimpanan, terutama apabila bahan akan terus digunakan dalam waktu yang lama. Pengemas memiliki banyak variasi, menyesuaikan dengan kebutuhan atau sifat dari bahan tersebut. Tak semua eksipien memiliki sifat yang stabil terhadap lingkungan luar, sehingga perlu adanya suatu pelindung dari paparan luar yang menjaga stabilitas dari eksipien agar dapat digunakan dalam pembuatan obat. Mengingat pentingnya keberadaan eksipien dalam mendukung penghantaran zat aktif dalam mencapai target yang dituju, maka eksipien haruslah memenuhi syarat, termasuk terjaga kestabilannya selama penyimpanan agar tak merusak struktur eksipien tersebut. Eksipien dengan sifat higroskopis merupakan salah satu jenis yang harus diperhatikan dalam penyimpanannya. Nah, jadi perlu diketahui, higroskopis sendiri adalah kemampuan dari suatu bahan untuk menyerap kelembapan dari lingkungan. Suatu bahan dikatakan higroskopis apabila terjadi peningkatan berat lebih dari 2% ketika ditempatkan pada RH 66% temperatur ruang selama 24 jam. Tak hanya dapat mengubah efek dari suatu bahan aktif, namun sifat higroskopis ini juga berpengaruh terhadap bentuk fisik maupun kimia dari eksipien tersebut. Penyimpanan material obat perlu dikondisikan dalam keadaan yang stabil dan sesuai, terutama pada eksipien dengan jenis ini. Oleh karena itu, perlu adanya pengemas yang membantu melindungi eksipien dari menyerap kelembapan dari udara lingkungan. Salah satu rekomendasi pengemas yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan pengemas yang dapat menekan kelembapan dari eksipien higroskopis agar dapat lebih tahan lama. Nah, penyimpanan eksipien higroskopis dalam kemasan satu dosis itu tidak tepat seperti dari kasus jurnal yang akan gunakan. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan penurunan potensi terapeutik dan sifat fisiknya, seperti terjadinya perubahan dalam penampilan luar dan penurunan kekerasan. Salah satu pengemas satu dosis yang digunakan pada bahan yang memiliki sifat higroskopis
itu dapat berupa kertas laminasi polietilen plastik dan kertas gelasin yang saat ini digunakan sebagai komponen untuk kemasan 1 dosis. Namun bahan ini memiliki permeabilitas air yang lebih tinggi daripada kemasan tekan dan kemasan strip. Nah, ketika eksipien higroskopis dibagikan sebagai paket dosis tunggal, penyimpanan obat ini dengan bahan pengering itu penting untuk mempertahankan stabilitas dan kemanjuran dari obat tersebut. Sedangkan penggunaan kantong plastik dengan bahan pengering terkadang digunakan untuk kemasan 1 dosis. Bahan pengering dapat berupa gel silika, biasanya disertakan dalam kemasan aluminium obat higroskopis baru. Agen pengering seperti itu tidak dianggap cukup untuk menyimpan eksipien higroskopis dengan aman dalam kemasan 1 dosis. Selain itu, agen pengering berbahaya bagi orang tua dan pasien skizofrenia atau demensia yang mungkin memakannya secara tidak sengaja. Oleh karena itu, kantong penekan kelembaban akan berguna untuk pasien ini. Penyimpanan eksipien higroskopis yang tepat dalam kemasan 1 dosis sangat penting dalam praktik klinis. Di bawah RH yang sama ketika suhu tinggi, penyerapan air oleh eksipien higroskopis meningkat sesuai dengan peningkatan kelembaban di dalam kantong. Kantong penekan kelembaban ini mampu mempertahankan 30-40% RH, mengawetkan obat higroskopis secara memadai saat disimpan pada suhu 25 derajat Celcius atau 35 derajat Celcius dan 75% RH. Jenis obat higroskopis dan waktu penyimpanannya merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan untuk menyimpan obat kemasan 1 dosis dalam kantong penekan kelembaban atau kantong dengan bahan pengering.